Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Kubair Fajar Ishak, dan di sini saya akan menjelaskan tentang industri kertas di Indonesia. Yang kita ketahui bersama, kertas yang sering kita gunakan umumnya terbuat dari kayu atau lebih tepatnya dari serat kayu yang dicampur dengan bahan-bahan kimia sebagai pengisi dan penguat kertas. Dan kayu yang digunakan di Indonesia umumnya jenis kayu akasia, dan kayu jenis ini bersifat pendek sehingga kertas menjadi rapuh. Dan yang selanjutnya adalah diagram alir maupun pulp dalam proses pembuatan kertas di Indonesia. Yang pertama adalah wood preparation. Jadi potongan kayu dari hutan tanaman industri ataupun HTI dengan panjang 2-3 meter dan diameter sekitar 30 cm diangkut dan ditumpuk di tempat penumpukan kayu sementara sekitar 3 bulan. Dan log kayu selanjutnya dikirim ke conveyor belt menuju alat pengupas kulit atau Dabber-care. Dan proses ini dinamakan Dabber-king ataupun kayu yang telah dikuliti lalu diumpankan ke chipper yang berfungsi memotong kayu menjadi serpihan kayu ataupun chip. Lalu chip selanjutnya akan dikirim ke penyaring utama ataupun main screening untuk memisahkan asep, oversize, dan pin chips. Dan chip yang berukuran standar akan dibawa ke conveyor untuk ditumpuk ke tempat penumpukan chip ataupun chip yard sebelum digunakan sebagai bahan baku unit dalam pembuatan pulp. Dan yang selanjutnya adalah cooking. Jadi cooking di sini merupakan proses terpenting yang bertujuan untuk melarutkan komponen lignin dalam kayu dengan menggunakan chemicals dan panas untuk mendapatkan keseragaman kualitas pulp cooking. Diperlukan kualitas chip yang baik dan seragam karena proses cooking ini berlangsung di dalam vessel besar bertekanan yang bernama digester. Dan chip akan masuk ke dalam digester bersamaan dengan chemicals serta steam. Dan dalam proses variabel suhu, waktu, rasio, dan konsentrasi chemical harus diperhatikan karena chemical yang digunakan dalam pulping craft dikenal dengan nama white liquor yang mengandung NaOH dan Na2S ataupun white liquor. Dan white liquor ini akan melarutkan lignin sehingga didapatkan fiber yang diinginkan. Dan lignin yang terlarut dalam white liquor tadi dinamakan black liquor ataupun karena visualnya memang berwarna hitam. Kemudian black liquor di sini akan dikirim ke chemical recovery untuk direcovery menjadi white liquor kembali. Dan selanjutnya adalah washing. Di sini adalah setelah proses cooking, tentunya pulp yang dihasilkan belum sepenuhnya bersih dan dari lignin yang terlarut tadi, sehingga dilakukan washing menggunakan washer, diffuser, ataupun press wash. Setiap industri memiliki tipe washer yang berbeda. Dan yang keempat adalah screening. Jadi setelah washing maka perlu dilakukan screening yang secara selektif memisahkan zat-zat terlarut dari pulp. Dan bahan-bahan yang dipisahkan pada screening adalah knot ataupun mata kayu, sieves ataupun bundel dari 2 atau lebih berat, dirt ataupun kotoran maupun plastik. Dan partikel yang dipisahkan dikonsentrasikan pada sebuah aliran sehingga mereka dapat dibuang. Dan yang selanjutnya adalah oxygen delignification ataupun setelah proses washing dan screening maka dilakukan proses oxygen delignification yang bertujuan untuk membersihkan lignin yang masih tersisa dari pulping ataupun sehingga dapat mengurangi sejumlah lignin yang masuk proses selanjutnya. Selain itu, proses ini juga dapat mengurangi konsumsi bahan kimia di dalam proses blasting serta mengurangi dampak lingkungan yang menimbulkan dari proses blasting. Dan yang selanjutnya adalah blasting. Jadi yang tujuan dari blasting ini adalah meningkatkan brightness ataupun kecerahan pulp dan meningkatkan kebersihan pulp serta mengeluarkan kotoran. Dan prinsip dari blasting ini adalah mengeluarkan sisa lignin untuk mendapatkan kecerahan pulp yang tinggi. Dan blasting memiliki beberapa urutan proses ataupun sequences yang berbeda tergantung dari kecerahan yang diinginkan. Dan selain itu juga tiap tahap menggunakan bahan kimia yang berbeda. Dan yang selanjutnya adalah masing-masing tahapan dijabarkan di bawah ini. Yang pertama adalah tahap klorinasi menggunakan Cl2 dalam media asam, dan yang kedua adalah ekstraksi alkali untuk melarutkan hasil degradasi lignin yang terbentuk pada tahap sebelumnya dengan larutan NaOH. Dan yang ketiga adalah klorin dioksida yang mereaksikan ClO2 dengan pulp pada kondisi asam. Dan yang keempat adalah oksigen yang digunakan pada tekanan tinggi dan suasana basah.
Dan yang kelima adalah hiperklorid yang mereaksikan NaClO dalam media basah. Dan yang keenam adalah peroksida yang reaksi dengan hidrogen peroksida H2O2 dalam kondisi basah. Dan yang ketujuh adalah ozon menggunakan ozon O3 dalam kondisi asam. Dan yang kedelapan adalah ksilanase ataupun bioblazing dengan enzim murni mikroba dalam kondisi netral. Dan itulah beberapa industri yang menerapkan integral mill. Dan yang selanjutnya adalah kertas. Di sini ada stock preparation, approach flow, cleaning and screen, press part, forming, headbox, drying, calendar maupun pulp reel. Dan yang selanjutnya adalah stock preparation ataupun stock preparation, yang di sini yaitu menyiapkan campuran bubur kertas yang homogen, dan proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah repulper yang menguraikan lembaran pulp menjadi single fiber dengan mencampurkan air sehingga menjadi bubur kertas. Dan yang kedua adalah screening, yaitu memisahkan kotoran dengan melewatkannya pada alat berbentuk kon dengan prinsip pemisahan berdasarkan perbedaan berat jenis dengan gaya sentrifugal, dan kotoran yang dipisahkan biasanya adalah kawat, pasir, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah previning, mengkondisikan serat melalui aksi mekanis ataupun penggilingan untuk mendapatkan lembaran dengan sifat yang diinginkan dan meningkatkan kontak ikatan antar serat. Dan yang keempat adalah proportioning ataupun blending, dan pada proses ini sejumlah stok akan dilakukan pencampuran dengan stok yang lain dari jenis pulp yang berbeda dan kemudian ditambahkan dengan sejumlah chemicals. Dan yang selanjutnya adalah cleaning and screen. Jadi approach flow yang bertujuan untuk mengencerkan stok serta membersihkannya dari kontaminan serta mengukur kebutuhan stok untuk setiap gramatur kertas yang akan diproduksi. Dan beberapa proses utamanya itu yang pertama cleaning, yaitu sama seperti proses cleaning sebelumnya, yaitu memisahkan stok dari kotoran berdasarkan berat jenisnya. Dan yang kedua adalah screen, yaitu memisahkan kotoran berdasarkan perbedaan ukuran dengan mengalirkan stok pada basket screen yang berputar. Dan yang selanjutnya adalah headbox. Jadi headbox akan menyebarkan dan meratakan bahan secara homogen, kemudian menjaga dan mengendalikan stok agar tetap seragam, dan stok dari headbox dikirim ke mesin kertas dengan kecepatan sesuai dengan kecepatan mesin tanpa adanya gangguan aliran agar diperoleh kertas yang sama. Dan selain itu juga headbox dapat mengukur gramatur kertas yang akan diproduksi. Dan yang selanjutnya adalah forming. Jadi forming merupakan tempat pembentukan lembaran kertas di mana stok yang dikirim dari headbox akan disemprotkan ke atas wire sehingga terbentuk lembaran kertas yang merata. Selain itu juga wire berfungsi sebagai media drainase air sehingga kadar air yang melewati proses ini akan tersisa sekitar 60%. Dan yang selanjutnya adalah press part, yaitu lembaran yang telah terbentuk pada forming section dengan kadar air sekitar 60% akan melewati press part, dan bagian ini akan membuat lembaran kertas menyisakan kadar air sekitar 35-40% saja, karena prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran itu sampai bagian tahap wet end berakhir. Dan selanjutnya adalah dry end. Dan setelah tahapan wet end, lembaran kertas akan melewati proses selanjutnya, diantara itu drying. Dan drying di sini adalah karena properties kertas yang diinginkan adalah memiliki kadar air yang kecil di bawah 10%, maka dilakukan proses pengeringan di dryer. Dan yang selanjutnya adalah kalender yang berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan smoothness ataupun clapper ketebalan sesuai standar, dan pulp reel untuk mengulung kertas sehingga dapat gulungan raksasa yang akan dipotong sesuai ukuran di proses selanjutnya. Dan setiap jumbo roll yang dihasilkan maka akan dicek kualitasnya sehingga kualitas kertas yang dihasilkan harus dipastikan bernilai baik. Dan rewinder adalah proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar ataupun jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Dan yang selanjutnya adalah finishing, yaitu proses gulungan dari rewinder akan dipotong dan dikonvert menjadi berbagai ukuran sesuai dengan ukuran dan jenis kertas yang diinginkan serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Sekian presentasi saya tentang
industri kertas di Indonesia, dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.